Salam jumpa anak-anakku sekalian. Dalam video kali ini akan melanjutkan untuk bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini adalah materi keempat dari bab 1. Kita sudah memasuki subbab C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Jadi untuk kali ini akan dibahas bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kompetensi dasar pada materi kali ini ada 2. Silakan dibaca sendiri. Kita perhatikan bersama di KD 3.1 adalah aspek pengetahuan, sedangkan KD 4.1 adalah aspek keterampilan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian bisa menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang kedua, menampilkan perilaku perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menguasai 1. Menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang kedua, menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Yang ketiga, menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang keempat, menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dan yang kelima, menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kita mulai saja materi kita kali ini, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Masih ingatkah kalian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Bagus apabila kalian masih ingat, karena materi ini telah dipelajari saat kalian kelas 8. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat dirubah karena akan menghilangkan makna dari Pancasila sebagai satu kesatuan. Kalian sudah mempelajari dan memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka, membawa pengaruh dapat berubahnya nilai-nilai instrumental dan nilai praktis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat berubah. Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan tersebut, pelajari uraian berikut tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang. Yang pertama, kita perhatikan hakikat ideologi terbuka. Istilah ideologi dibangun dari 2 kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kosakata bahasa Yunani, yaitu eidos, yang berarti bentuk. Di samping itu ada pula kata idein yang artinya melihat. Dengan demikian, secara harafiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber atau berpandangan dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya.
1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Perkembangan bidang politik antara lain meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat berdasarkan pada lembaga yang sudah ada di dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Kita memiliki lembaga negara, MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK sebagai sesuatu yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau sebaliknya, mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu. Namun, hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, suatu demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa selama ini. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan dan mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokrasi yang dikembangkan di Indonesia. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya. Namun pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menegaskan: yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi atau demokrasi pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan dengan prinsip kebersamaan, efisien, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai pengaruh dari asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita sudah mengenal dalam masyarakat saat ini seperti bank, supermarket, mal, berusaha saham, bursa saham, bentuk perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut kita terima
selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada di dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai sosial dari luar seperti etos kerja, kedisiplinan, ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Pengembangan kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah yang luhur dan beradab, serta menyerap nilai budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk memperkaya budaya bangsa, sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit, serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. Namun, tidak perlu ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga Pasal 30 menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam pembelaan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada dalam masyarakat seperti sistem ronda atau sistem keamanan lingkungan atau yang disingkat Siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, seperti Pecalang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Coba amati di lingkungan masyarakat kalian, apakah ada lembaga adat yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan atau sejenisnya? Pada saat ini terdapat bentuk organisasi keamanan yang dibentuk secara sengaja dan terorganisasi secara modern seperti pertahanan sipil, satuan pengaman lingkungan, dan sebagainya. Uraian di atas memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan tidak hanya dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak merubahnya, namun yang paling utama dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Itulah 4 bidang dari nilai-nilai Pancasila. Masih banyak bidang-bidang yang lainnya, tentunya karena nilai-nilai Pancasila seharusnya dilaksanakan oleh setiap warga negara dalam segi kehidupannya. Maka untuk penutupnya, kali ini, upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami isi materi ini, silakan mengerjakan tugas berikut ini. 1. Berikan masing-masing satu contoh perilaku dalam mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berikan 3 contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik di lingkungan sekolah. Yang ketiga, bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, keteladanan apa saja yang patut dicontoh dari tokoh nasional dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Jelaskan. Sekian pertemuan kita kali ini, materi keempat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di bab yang kedua. Terima kasih.